Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bu Amit. Pada video kedua ini kita masih membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Pada video yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan prinsip kerajinan berbasis media campuran. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu diharapkan siswa dapat menyebutkan jenis bahan dasar kerajinan berbasis media campuran. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi sifat dan karakteristik bahan dasar kerajinan berbasis media campuran. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat membedakan jenis bahan dasar dari bahan alam dan bahan buatan. Berikut disajikan peta konsep dari materi kerajinan berbasis media campuran. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangat beragam, tergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Berikut ini jenis bahan dasar kerajinan berbasis media campuran ada dua jenis, yaitu yang berasal dari bahan alami, contohnya ada kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan untuk kerajinan berbasis media campuran yaitu ada plastik, gips, dan fiberglass. Karakteristik setiap bahan tentu berbeda satu sama lain. Sebelum dibuat sebagai karya kerajinan yang akan dipadukan, maka kita harus memahami sifat dari masing-masing bahan yang akan kita buat. Nah, berikut ini disajikan beberapa bahan dasar yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama yaitu ada batu. Kemudian yang kedua yaitu logam. Beberapa logam memiliki sifat yang mudah berkarat, sehingga sebaiknya sebelum digunakan logam harus diolah dahulu agar tidak merugikan atau merusak bahan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu dari jenis plastik yang mudah didapat di sekeliling kita. Kemudian yang keempat yaitu bahan dasar dari kayu. Dan yang kelima yaitu keramik. Keramik yang terbuat dari tanah liat juga memiliki sifat mudah pecah. Tentunya jenis bahan ini harus dipadukan dengan sangat hati-hati menggunakan bahan yang tidak merusak wujudnya, seperti kain atau jenis kertas, sehingga bentuk keramik akan terjaga. Disajikan beberapa contoh kerajinan dengan perpaduan antara plastik dengan logam yang dibuat seperti hiasan. Kemudian perpaduan antara plastik dengan pita dibuat dalam bentuk keranjang. Kemudian perpaduan antara bahan logam dengan kayu membentuk sebuah hiasan seperti keris. Perpaduan logam dengan batu dibentuk seperti cincin. Kemudian perpaduan antara logam dengan kerang dibentuk sebuah kerajinan dalam bentuk kalung. Selanjutnya, perpaduan bahan antara kayu dengan logam dapat dibuat dengan bentuk seperti ikan lumba-lumba. Kemudian perpaduan antara kayu dengan kaca dapat dijadikan sebuah kerajinan, dapat diletakkan pada sebuah meja ataupun bisa digunakan untuk akuarium. Kemudian ada jenis perpaduan antara batu dengan kayu membentuk sebuah patung. Kemudian perpaduan antara batu dengan logam membentuk sebuah kerajinan yaitu bros. Kemudian yang terakhir ada jenis keramik yang dipadukan dengan sebuah kain membentuk seperti kalung.
Bahan dasar keramik yang dipadukan dengan rotan membentuk sebuah cangkir dan wadah minuman. Karakteristik bahan tentunya juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sebelum dijadikan sebuah karya kerajinan yang akan dipadukan, maka tentunya kita harus memahami sifat dari masing-masing bahan yang akan dibuat. Berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Yang pertama, kita akan membahas tentang bahan dasar batu. Karakteristik batu yaitu batu terdiri dari batu permata atau batu mulia, dan juga ada jenis dari batu akik. Batu permata yang paling banyak diminati yaitu permata yang berkristal. Batu-batu akik jenis anggur seperti biru langit, bunggur atau kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang, Lampung saat ini banyak diburu oleh kolektor disebabkan kualitas kristalnya. Aneka bentuk tekstur dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu dan logam. Kemudian pembahasan yang kedua tentang karakteristik logam. Logam memiliki banyak jenisnya, misalnya emas, perak, perunggu, besi, dan titanium. Perak lebih cenderung dipadukan sebagai kerajinan berbasis campuran. Selain harganya terjangkau, juga lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, kerang, batu, dan lain sebagainya. Proses pengecatan atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi. Kemudian karakteristik bahan kerajinan yang ketiga yaitu dari jenis plastik. Plastik banyak jenisnya, namun plastik jenis bahan botol paling sering dipadukan sebagai kerajinan media campuran. Selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih diminati sebab mudah untuk dibentuk. Plastik juga memiliki sifat yang dapat didaur ulang seperti resin. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain seperti logam, kain, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada karakteristik kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau proses pengayuan. Beberapa jenis kayu yang dibuat kerajinan dipilih karena bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. Beberapa jenis kayu diantaranya ada kayu jati, maranti, nangka, jati landa, dan jenis kayu hitam. Kayu juga dapat dengan mudah dipadukan dengan bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lain sebagainya. Kemudian kita membahas tentang keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Umumnya senyawa keramik lebih stabil dalam adaptasinya dengan lingkungan. Sifat dari keramik ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak, misalnya seperti kain, rotan, kertas, ataupun karbon. Pada kesempatan kali ini, Ibu sudah menyiapkan 3 jenis soal untuk kita bahas bersama-sama. Pada soal yang pertama yaitu sebutkan 2 jenis bahan dasar kerajinan berbasis media campuran. A. Bahan alami dan bahan buatan. B. Bahan alami dan bahan natural. C. Bahan buatan semuanya. D.
bahan rumah tangga dan bahan besi. Tentunya untuk bahan dasar kerajinan berbasis media campuran itu terdiri dari dua jenis, yaitu dari bahan alami dan bahan buatan. Maka jawabannya yang benar adalah A. Lanjut soal nomor 2. Kerajinan pada gambar di samping merupakan kerajinan yang berbahan dasar dari dengan pilihan jawaban A. Kayu dan logam, B. Kayu dan kaca, C. Batu dan keramik, dan D. Batu dan plastik. Nah, dapat kita lihat pada gambar ya anak-anak, bahwa pada gambar tersebut merupakan kerajinan dari kayu dan kaca. Jadi jawaban yang betul adalah B. Lanjut pada soal yang terakhir, yaitu kerajinan logam dapat dipadukan dengan bahan-bahan campuran berikut ini, kecuali, perhatikan ya, ada kata kecuali. Pilihan jawabannya yaitu A. Kayu, B. Batu, C. Kerang, dan D. Kertas. Nah, kerajinan logam ini dapat dipadukan dengan bahan-bahan kayu, batu, dan kerang, namun sulit dipadukan dengan bahan dasar dari kertas. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D, kecuali kertas. Sekian pembahasan kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share video ini ke semua teman kalian agar lebih bermanfaat untuk kita semua. Jika ada tutur kata yang salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.